Keteguhan iman Peter Yesek dari penjara ISIS menuju mukjizat keselamatan. Seorang misionaris Ceko bernama Peter Yesek mengalami transformasi luar biasa di balik jeruji besi Sudan, ditangkap karena dicurigai sebagai mata-mata saat mendokumentasikan penderitaan umat Kristen. Peter justru berbagi sel dengan pejuang ISIS yang membencinya. Keteguhan imannya membuka pintu bagi mujizat, di mana para algojo bertobat mengenal Kristus. Latar belakang Peter dan penangkapan. Peter Yesek bergabung dengan Voice of the Martyrs Forum sejak 2002. Fokus membantu umat Kristen diuji di Afrika, termasuk korban Boko Haram di Nigeria. Pada Desember tahun 2015, ia tiba di Sudan untuk bertemu umat Kristen yang teraniaya dan mengevaluasi bantuan FOM. Saat hendak pulang melalui Bandara Khartoum, petugas keamanan menangkapnya karena dicurigai spionase, menyita barang-barangnya, dan memenjarakannya selama 445 hari. Di sel pertama, Peter berhadapan dengan narapidana ISIS dari Sudan dan Libya yang radikal. Mereka langsung menganiayanya, memaki sebagai babi kotor atau tikus kotor, memukul dengan tongkat sapu, dan memaksanya jadi budak mencuci pakaian, membersihkan toilet jorok dengan tangan kosong, ancaman seperti waterboarding atau pemenggalan. Karena ia, Kristen membuatnya hidup dalam ketakutan konstan. Kasih Kristus di tengah penyiksaan, meski fisik dan mentalnya hancur, Peter teringat pengorbanan Yesus di kayu salib, mencegahnya membenci para penyiksa. Ia merasakan damai sejahtera Tuhan yang melampaui pemahaman. Bahkan, saat diisolasi di sel sempit setelah banyak narapidana bertobat, Peter berhenti berdoa untuk dibebaskan. Fokus pada tujuan Tuhan di dalam penjara. Berdoa bagi umat Kristen lain yang ia kenal. Suatu malam, para pejuang ISIS menangis keras karena ditimpa rasa bersalah atas dosa mereka. Peter memanfaatkan momen itu untuk mendoakan mereka dan membagikan Injil. Tak hanya narapidana, penjaga penjara pun ikut tergerak hingga otoritas mengizinkan ibadah rutin di penjara, meski awalnya memindahkannya ke kondisi lebih buruk. Mukjizat konversi dan pelajaran iman, beberapa mantan pejuang ISIS menerima Kristus, termasuk yang paling kejam terhadap Peter, membuktikan kuasa kasih yang menaklukkan kebencian. Pengalaman ini diabadikan dalam buku Peter Imprisoned with ISIS, Faith in the Face of Evil, yang menceritakan mimpi persiapan Tuhan sebelum penangkapan. Setelah dibebaskan berkat doa global, Peter terus bersaksi, menginspirasi umat Kristen berdiri teguh di tengah penganiayaan. Cerita Peter mengajarkan bahwa iman teguh seperti batu karang bisa mengubah musuh jadi saudara. Di era penganiayaan modern, kisah ini menguatkan pelayanan misi dan doa bagi saudara sebangsa yang menderita. Mukjizat di penjara Sudan mengingatkan, kasih tidak pernah gagal. 1 Korintus pasal 13 ayat 8.